Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersamamu. Maksud kebersamaan Allah dengan hamba itu seperti kebersamaan guru dengan muridnya, itu pengawasan dan kontrol ilmu. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, tentu yang tidak ada ikhtilaf ulama padanya adalah ma'iyatul ilm, ma'iyatul muraqabah, itu kebersamaan dengan ilmu Allah, dengan qudrah Allah, dengan pengawasan Allah. Itu tidak ada ikhtilaf padanya. Jadi kalau Allah katakan wa huwa ma'akum, maknanya kalau ilmu Allah ada, Allah mengetahui dimanapun kamu berada, Allah mengawasi dimanapun kamu berada, qudrah Allah tidak pernah lepas dari sisimu, dia selalu meliputimu. Iya, itu ittifaq ulama. Sekarang bagaimana dengan ma'iyatul zat? Nah, itu yang terjadi ikhtilaf, sama dengan cerita ulu. Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terlalu kita mendalam-dalam benar. Soalnya akan menimbulkan perdebatan. Apakah makna di atas itu dia istiwa alal aras itu duduk bermacam. Sebenarnya para ahli, para ulama salaf terdahulu sudah mengatakan ia bersamamu, selesailah sudah. Ilmunya apanya, apapun bagaimanapun dia bersamamu, dia bersamamu. So kalau dikatakan nanti dia tidak hanya ilmunya saja, apakah Allah jauh? Nah, yang perlu satu saja yang ingin saya katakan dalam menjelaskan hal ini. Kalau langit dan bumi saja diberitakan oleh Allah matwiyatum biyaminihi. Ya. Langit dan bumi saja bisa dilipat dengan yaminnya. Ini langit dan bumi ya. Kita kira-kira seberapa langit dan bumi itu? Nah, kita kira-kira kalau dibandingkan ukuran kita seberapa dari langit dan, jadi kalau dikatakan oleh Allah bahwa ia bersama kita, kita yakini keberadaannya bersama kita bagaimanapun dan dengan apapun. Selesai sampai di situ. Kita yakini. Kenapa? Karena kalau dibandingkan keberadaan makhluk, langit dan bumi dengan seluruh isinya, dan di dalam Al-Quranul Karim, di hari kiamat kelak, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminihi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi orang-orang yang hari ini berdebat-debat tentang ulu, tentang Allah di aras dan berbagai macam, dan karena mereka membayangkan seolah-olah bumi ini bisa dibandingkan dengan ukuran aras. Seolah-olah manusia ini bisa dibandingkan dengan ukuran makhluk-makhluk Allah yang lain yang lebih besar dibandingkan dengan bumi. Jadi kalau Allah umpamakan, Allah katakan bahawa wal ardu jami'an qabdatuhu. Coba bayangkan. Bumi seluruhnya di dalam genggaman. Kemudian di hari kiamat was samawat, bukan sama saja. Was samawat. Seluruh langit yang berlapis itu matwiyatun. Ya. Dilipat biyaminihi. Pantas nak kita berbicara sekarang tu jauh dan dekat? Ya. Pantas nak kita berbicara sekarang ini membandingkan bagaimana Allah duduk, bagaimana Allah begini. Makanya para ulama salaf dahulu cukuplah kalau telah diberitakan wa huwa ma'akum, ya sudah. Ya bersama kamu, ilmunya, pengawasannya, qudrahnya, iradahnya tidak pernah jauh darimu.
Dan dia sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jauh darimu. Kenapa? Karena kamu ini kalau dibandingkan dengan Allah, jangankan dengan Allah, dibandingkan dengan langit yang 7 lapis dan bumi yang besar ini, kira-kira kalau diteropong ya, bumi ini dari luar angkasa, lain nampak awak ngaji si kok kini kau ndak kira-kira. Begitu kecilnya. Makanya ketika kita baca Allahu Akbar, jangan dibandingkan dengan ukuran, dengan miqdar, karena tidak akan terbandingkan. Itu makanya kekeliruan orang yang terus berdebat-debat perkara ini, karena mereka seolah-olah membandingkan dua hal yang material. Ini khalik satu, yang satu makhluk. Kita umat Islam telah sepakat bahwa khalik tidak sama, laisa kamitslihi syai'. Kita telah meyakini lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita telah meyakini dia mukhalifatun lil hawadisi. Selesai. Nah, kalau kita terus pikirkan juga, tercetaklah pikiran seperti apa? Seperti gambaran makhluk. Dan tidak ada ulama ahlus sunnah yang berkeyakinan, walaupun terkadang terpeleset lidah, mengatakan Tuhan duduk. Allah tidak katakan duduk. Allah katakan istiwa alal arsh. Ya sudah, istiwa alal arsh. Saya lebih cenderung cukup sampai di situ. Nah, ia bersama kita, huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya, dia bersama kita. Tanpa kita bisa mengkadarkan keberadaannya. Kenapa? Huwal akbar. Dia maha besar. Nah, sesuatu yang maha besar, kalau dikatakan dia bersama kamu, dengan kaif, dengan bagaimananya, dengan seperti apanya, dialah yang maha tahu dan dia qadir, maha berkuasa atas itu. Jadi cukup begitu. Jadi kalau tidak, kita akan terjebak. Nah, jadi orang yang terus terjebak dalam persoalan-persoalan seperti itu, kalau saya melihat disebabkan karena mereka terjebak dengan peringatan yang telah diperingatkan oleh Allah, dengan masalah yang telah diperingatkan oleh Allah. Apa bunyinya? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi bagaimanapun kalau mereka memasukkan antara hubungan Allah dengan makhluk, kemudian Allah mereka takdirkan, mereka tidak akan mampu. Jadi tidak ada maqadir. Tidak ada maqadir. Sekarang kalau diumpamakan, ini bukan perkara Allah dengan makhluk, tapi kita sesama makhluk saja. Kalau ada semut kecil yang kita letakkan di telapak tangan kita digenggam, kira-kira semut kecil itu bersama kita atau tidak? Nah, kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala lebih kecil dan lebih rendah dibandingkan semut kecil dalam genggaman itu. Nah, bagaimana kita akan mengatakan bahwa ia tidak bersama kita? Ia bersama kita, baik sifatnya maupun zatnya. Tapi kaifnya, bagaimana ia bersama kita, dengan serupa apa, Allahu a'lam atas itu semua. Itu yang kita yakini. Tapi kalau ilmunya, muraqabahnya, qudrahnya, iradahnya tidak pernah menjarak dari kita, itu pasti itu. Karena dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia murid. Dan dia raqib. Itu yakin kita tidak ada kesangsian sedikit. Wallahu a'lam.